Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Resiko kematian mengancam di tengah penuhnya rumah sakit dan terbatasnya tenaga kesehatan untuk merawat baik pasien COVID-19 maupun non-COVID-19. Maka dibutuhkan kebijakan tegas dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Wacana karantina wilayah atau lockdown pun kembali mengemuka. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 bagi sebagian wilayah berakhir 9 Agustus besok jika tak lagi diperpanjang. Meski sudah menjalani perpanjangan PPKM, Indonesia masih belum bisa menurunkan angka kematian. Menilai kasus COVID di Indonesia dalam situasi serius, PPKM Mikro dinilai tidak efektif membatasi penyebaran COVID-19. Ya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Seiring berjalannya program vaksinasi COVID-19, warga yang sudah divaksinasi akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menerima suntikan vaksin. Tapi kini sertifikat vaksinasi juga sangat berharga, bahkan menjadi surat sakti sebagai syarat berkegiatan di sejumlah tempat. Corona atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19 ini sempat menuai kehebohan di awal kemunculannya pada akhir tahun 2019. Kemunculan virus ini sangat membuat khawatir warga di seluruh dunia karena virus ini sangat mematikan. Pada awal tahun 2020, virus ini mulai masuk ke Indonesia. Pemerintah langsung mengambil tindakan dengan menutup bandara dan jalur transportasi lainnya agar tidak ada warga negara asing yang bisa masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melarang warga Indonesia untuk berpergian ke luar negeri. Dari waktu ke waktu, peningkatan angka pasien positif COVID terus tinggi dan memuncak. Bahkan Indonesia sempat menjadi 5 negara terbesar dengan pasien positif COVID terbanyak. Bukan hanya peningkatan pasien positif saja yang terus naik, melainkan angka kematian pasien COVID-19 juga cukuplah tinggi. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan lockdown di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID yang semakin pesat. Namun kebijakan lockdown ini menuai banyak pro kontra karena dianggap terlalu mengekang masyarakat. Sebagian masyarakat setuju karena menganggap bahwa kebijakan ini dapat menekan angka kenaikan COVID, dan sebagian lain tidak setuju karena merasa hak-haknya dilanggar, yang kemudian berakibat pada kehilangan pekerjaan, tidak dapat berjumpa dengan sanak keluarga, dan pemerintah tidak memberikan solusi apa-apa selain memperketat peraturannya. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran penting di masyarakat, utamanya dalam hal memberikan edukasi. Berikut ini beberapa cuplikan video tentang contoh peran mahasiswa dalam masyarakat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Anindya Fatihah dengan NIM 1221111330049 dari kelompok kewarganegaraan 3A yang membawakan tema demokrasi dan hak asasi manusia. Kali ini saya berperan sebagai mahasiswa sedang melakukan aksi peduli COVID-19 dengan berpola hidup sehat. Salah satunya yaitu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Dalam masa pandemi ini, kesehatan adalah hal yang paling utama. Di mana ada kesehatan, juga pasti ada kebersihan. Aksi yang saya lakukan ini adalah membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan halaman rumah. Sejak adanya program Kampung Tangguh di kampung saya, seluruh warga sering melakukan gotong royong untuk membersihkan kampung bersama. Bukan tanpa alasan, ini dilakukan untuk mencegah penyakit semakin banyak berkembang. Tentunya, dengan lingkungan kampung yang bersih, kita bisa mencegah penyakit dan juga membantu mematikan virus-virus berbahaya di masa pandemi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita tetap bersih dan rapi, agar keluarga, saudara, teman, dan semua orang yang kita sayangi selalu sehat dan bebas dari virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Reta Fidala Artanti dengan NIM 04211111.
3324. Di sini saya akan membagikan beberapa bungkus makanan bagi tetangga-tetangga saya yang terdampak COVID-19. Jadi di sini saya akan turun, kemudian saya akan membagikan ke sekitar. Nah, saya sudah di luar rumah, kemudian saya akan langsung saja membagi-bagikan beberapa bungkus makanan untuk tetangga-tetangga saya. Nah, di sini saya membagikan secara tidak langsung untuk menghindari adanya kontak langsung dalam rangka menghindari penyebaran virus COVID-19. Jadi, beberapa bungkus makanan yang saya bagikan hanya akan saya taruh di depan pagar rumah tetangga-tetangga saya. Kemudian, saya akan confirm lewat media sosial seperti WhatsApp. Kemudian tetangga-tetangga saya cukup mengambilnya sendiri di pagar rumahnya. Terima kasih. Halo semuanya, dalam video ini saya sedang melakukan aksi seruan wajib menggunakan masker. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda menggerakkan hati untuk saling peduli dan saling menjaga. Saat ini, menggunakan masker merupakan step vital untuk menjaga diri dari penularan virus corona. Gerakan wajib masker terbukti dapat memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah juga telah menyarankan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya kebiasaan untuk menggunakan masker. Tentunya, hal ini tidak hanya berimpak bagi masyarakat, namun juga sebagai ikhtiar untuk menanggulangi COVID yang ada di Indonesia. Kenakan masker dengan benar saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Selalu gunakan masker agar lebih aman serta tetap menjaga jarak. Jangan sampai dilepas apabila bertemu dengan orang lain. Kita bisa hadapi pandemi dengan bersama. Maka, gerakan universal melawan COVID-19 adalah dengan wajib menggunakan masker. Langkah mencuci tangan yang tepat adalah: pertama, basahkan tangan dengan air yang mengalir. Kedua, tuangkan sabun pencuci tangan secara secukupnya pada telapak tangan. Lalu ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Yang keempat, gosok punggung tangan secara bergantian dan sela-sela jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari dan telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Lakukan secara bergantian. Lalu, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Jangan lupa keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, jangan lupa pakai hand sanitizer. Dari beberapa cuplikan video yang baru saja kita lihat bersama, dapat disimpulkan bahwa banyak kegiatan bermanfaat yang dapat dilakukan mahasiswa di masa pandemi. Seperti contohnya gotong royong dengan tetap memperhatikan prokes, melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker, dan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun maupun hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai hak asasi manusia yang dilanggar selama masa pandemi diantaranya adalah berikut ini. 1. Hak atas standar kesehatan. Dalam hal ini, masih banyak pelayanan atau fasilitas rumah sakit rujukan COVID yang masih memiliki beberapa permasalahan seperti minimnya informasi, kurangnya tenaga medis, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan, dan lain-lain. 2.
2. Hak atas kebebasan berekspresi. Kemerdekaan berekspresi dan kebebasan berpendapat diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam keluaran surat telegram Kapolri ST 1100 4 HUK 712020, Kontras mencatat ada 41 kasus penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap penjabat dan menyebarkan berita hoaks. Hal ini dianggap melanggar HAM karena segala bentuk pendapat ataupun kritik warga negara adalah sah dan dilindungi oleh negara. Hal ini selaras dengan pasal 19 Konvenan Hak Sipol, sebagaimana telah diadopsi substansinya dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 dan 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.